Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Novia Ramadhani dengan NIM 0311220034. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan pada PT Astra Argo Lestari Tbk pada tahun 2022. Nah, jadi pertama-tama itu saya akan menjelaskan sedikit tentang PT Astro Argo Lestari ini. Nah, jadi PT Astro Argo Lestari Tbk ini yaitu perusahaan perseroan mulai pengembangan industri perkebunan di Indonesia itu sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Berawal dari perkebunan ubi kayu, kemudian mengembangkan tanaman karet, hingga pada tahun 1984 dimulailah budidaya tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau. Nah, jadi kini perseroan terus berkembang dan saat ini itu menjadi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan tata kelola terbaik dengan luas areal kelola mencapai 287.000 hektar, lalu yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, selanjutnya untuk menjaga keberlangsungan usaha, selain mengelola lahan perkebunan kelapa sawit, perseroan juga mengembangkan industri hilir yang terkait. Terus perseroan itu telah mengoperasikan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit di kebun Mamuju Utara, yaitu Provinsi Sulawesi Barat, dan di Dumai, Provinsi Riau. Lalu di ada produk minyak sawit olahan dalam bentuk olahan stearin dan PFAD ini untuk memenuhi permintaan pasar ekspor antara lain dari Tiongkok dan Filipina. Mulai tahun 2016 perseroan juga telah mengoperasikan blending plant atau pabrik percampuran pupuk di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CALK. Jadi CALK dari PT Astra Argo Lestari ini, pertama penjelasannya dulu ya. Jadi CALK itu catatan atas laporan keuangan, yaitu catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. Nah, tujuannya itu untuk memberikan informasi tambahan kepada pembaca dan membantu menjelaskan perhitungan item tertentu yang ada di laporan keuangan, sehingga bisa memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi finansial perusahaan tersebut. Selanjutnya ada penerapan pernyataan standar akuntansi baru, yaitu standar akuntansi yang telah dipublikasikan dan relevan terhadap kegiatan operasi grup adalah sebagai berikut. Yang pertama itu berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Nah, jadi ada terdalam PSAK nomor 22 yang sudah diamandemen pada amandemen 2020. Lalu ada PSAK nomor 57 yang telah diamandemen pada tahun 2020. Lalu ada PSAK nomor 69 yaitu penyesuaian tahun atau 2020. Lalu ada PSAK nomor 71, itu juga sama penyesuaian tahun pada tahun 2020. Lalu ada yang terakhir PSAK nomor 72, sama itu juga penyesuaian tahun 2022. Nah, lalu ada lagi juga pada penerapan pernyataan standar akuntansi baru atau lanjutan. Nah, ini tuh terkait adanya siaran pers Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia terkait pendistribusian imbalan pada periode grup.
Nah, jadi belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tahun 1 Januari 2022. Yang pertama itu ada PSAK nomor 1 yang telah diamandemen pada 2021. Lalu ada PSAK nomor 1 sama itu juga yang telah diamandemen. Lalu ada PSAK nomor 16 yang telah diamandemen pada tahun 2021. Terus ada PSAK nomor 46 yang telah diamandemen pada tahun 2021. Lalu ada PSAK nomor 1 yang telah diamandemen pada tahun 2022. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca PT Astra Argo Lestari Tbk, yaitu ada kas dan setara kas, lalu ada piutang usaha, lalu setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar 27.000 sekian, lalu ada piutang lain-lain, pihak ketiga, pihak berelasi, lalu ada piutang lain-lain, lalu ada persediaan aset biologis, uang muka, pajak dibayar di muka, lalu ada total aset lancar. Selanjutnya ada aset tidak lancar. Jadi di dalam aset lancar itu ada investasi pada Ventura bersama, piutang jangka panjang, pihak berelasi, lalu ada aset pajak tangguhan bersih, tanaman produktif, lalu ada tanaman menghasilkan. Setelah dikurangi akuntansi penyusutan dan penurunan itu nilainya sebesar 3 juta sekian. Lalu ada tanaman belum menghasilkan. Nah, selanjutnya ada aset tetap. Setelah dikurangi akumulasi penyusutannya itu dan penurunan nilai sebesar 9 juta sekian. Lalu ada goodwill, perkebunan, plasma, terus ada tagihan restitusi pajak, terus ada aset lain-lain. Lalu setelah itu di total aset tidak lancarnya, lalu total aset. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ada liabilitas jangka pendek. Nah, di liabilitas jangka pendek ini ada uang muka pelanggan, lalu pihak ketiga, pihak berelasi, lalu ada utang usaha, lalu pihak ketiga dan pihak berelasi, lalu ada pihak liabilitas lain-lain, akrual, utang pajak, kewajiban imbalan kerja, lalu ada bagian pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Nah, lalu ada setelah itu di total liabilitas jangka pendek. Nah, lalu ada liabilitas jangka panjang, jadi pinjaman bank jangka panjang, liabilitas pajak tangguhan, bersih kewajiban imbalan kerja, liabilitas lain-lain, lalu ada total liabilitas jangka panjang, lalu ada total liabilitas. Nah, selanjutnya ada ekuitas. Nah, jadi ekuitas itu ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik perusahaan. Ada modal saham, terus tambahan modal di store, lalu ada komponen ekuitas lainnya, lalu ada saldo laba yang dicadangkan dan yang belum dicadangkan, lalu ada kepentingan non pengendali total, lalu ada total eksternal, dan yang terakhir ada total liabilitas dan ekuitas. Selanjutnya ada laporan laba rugi dari PT Astra Argo Lestari, yaitu pada tahun 2022 juga masih sama. Yang pertama itu ada pendapatan bersih, lalu beban pokok pendapatan, laba bruto. Nah, di laba bruto ini juga ada beban umum dan administrasi, beban penjualan, selalu ada biaya pendanaan, keuntungan selisih kurs bersih, lalu ada penghasilan bunga, terus ada bagian atas hasil bersih, terus ada venturi bersama lain-lain bersih. Nah, selanjutnya ada laba sebelum pajak penghasilan, itu ada beban pajak penghasilan. Nah, selanjutnya ada laba tahun berjalan. Nah, di sini juga ada penghasilan komprehensif lainnya, ada pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi.
pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasca kerja. Terus ada pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi, yaitu ada lindung nilai arus kas, pajak penghasilan terkait, lalu ada total laba konferensif. Selanjutnya ada laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik perusahaan kepentingan non pengendali. Lalu ada total laba konferensif yang dapat didistribusikan kepada pemilik perusahaan kepentingan non pengendali. Lalu yang terakhir ada laba per saham didistribusikan. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Nah, jadi laporan perubahan ekuitas konsolidasian untuk tahun yang terakhir pada tahun 2022. Nah, di tahun 2021 ini ada dividen kas, terus ada laba konferensif tahun berjalan, terus ada saldonya, saldo akhirnya. Lalu pada tahun 2022 ada saldo tahun 1 Januari 2022, lalu ada dividen kas, terus ada di bawahnya ada laba konferensif tahun berjalan, lalu ada saldo tanggal 31 Desember 2022. Yang terakhir ada laporan arus kas. Nah, jadi yang pertama itu ada arus kas dari aktivitas operasi, di mana ada penerimaan dari pelanggan, penerimaan penghasilan bunga bersih, lalu pembayaran kepada pemasok dan karyawan. Lalu paling terakhir itu ada arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Lalu selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi, penambahan aset tetap, penambahan tanaman produktif, lalu ada penerimaan piutang jangka panjang. Nah, terus terakhir ada arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi. Nah, lalu yang selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Di sini ada pembayaran pinjaman bank, penerimaan pinjaman bank, lalu ada pembayaran dividen kas, pembayaran dividen kas kepada pemegang saham non pengendali, lalu ada pembayaran biaya pendanaan, penerimaan dividen kas dari Ventura bersama. Nah, lalu yang terakhir lalu saja ada penurunan atau kenaikan bersih kas dan setara kas. Di sini lalu ada dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas. Lalu ada yang terakhir ada kas dan setara kas. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.